Halo para seto-seto, gimana? Udah pernah menghajar orang? Atau para seto-seto yang selalu dihajar? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Boruto episode 234 tentang penjahat yang dibebaskan. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silakan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan keadaan yang kacau akibat pesawat meledak yang dilakukan para teroris. Diperlihatkan profesor mengalami luka di kepalanya, sementara di dalam penjara sedang kacau karena sistem teknologi tidak berfungsi karena dirusak oleh para teroris. Di situ, Boruto meyakini tentang perkataan Shikamaru tentang informasi adanya serangan teroris. Di saat mereka berbincang tentang Boruto yang mau kembali ke tim 7 dan profesor berada, tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata itu ulah Isari dengan anak buahnya, dan film Boruto episode 234 dimulai. Terlihat pertarungan antara teroris dengan sipil penjara, namun sipil penjara berhasil dikalahkan. Sementara itu Kagura mendapatkan laporan ada penyusup di blok 7, sementara saluran komunikasi tidak berfungsi. Kagura yang mendapatkan informasi tentang adanya penyusup, dia minta maaf ke Boruto karena mereka akan pisah di sini. Tapi Boruto tidak mau pisah, dia mau ikut bersama Kagura karena di sana sudah ada Sarada dan Mitsuki yang menjaga profesor. Di situ Kagura tidak mengerti kenapa mereka mengincar penjara. Di sisi lain, para teroris menggunakan jutsu airnya. Sontak para tahanan yang melihat air pada panik sehingga penjara jadi kacau. Lalu Kagura dan Boruto sampai di blok 7. Mereka terkejut melihat para petugas yang terkena jutsu. Kagura yang melihatnya langsung menebasnya untuk membebaskan para petugas dari jutsu. Di situ, petugas itu mengatakan musuhnya adalah dari klan bajak laut Punatu. Di sisi lain, jutsu teroris itu berhasil sampai ke ruangan tempat ketua klannya ditahan. Dan ternyata itu adalah jutsu tipe sensor yang kemampuannya bisa melacak keberadaan teman atau lawan. Sementara Kagura dan Boruto membicarakan klan bajak laut. Di situ Boruto menyadari kalau kecelakaan pesawat itu hanyalah pengalihan saja. Di scene lain terlihat Mizukage menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki peristiwa ini. Terlihat banyak korban di lokasi ledakan pesawat, termasuk profesor. Kita beralih di dalam penjara. Terlihat para teroris berhasil masuk ke ruangan tempat ketua mereka ditahan, dan mereka berhasil membebaskan ketuanya dari kurungan yang berteknologi itu. Dan mereka membunuh dua penjaga di sana. Saat mereka keluar dari ruangan itu, mereka dihadang oleh Boruto dan Kagura. Lalu terjadi pertarungan.
Terlihat Boruto dan Kagura kalah melawan Isari, dan para teroris bajak laut itu berhasil lolos dari penjara menggunakan perahu. Sementara itu, Mizukage mengakui kalau mereka kalah cerdik dari teroris, karena ledakan pesawat itu hanyalah pengalihan yang tujuannya menyerang penjara untuk membebaskan ketua klan bajak laut. Dia juga mendapatkan informasi kalau ditemukan jasad gubernur yang tenggelam, dan bawahannya juga menemukan bukti bahwa gubernur itu terhubung dengan Punato. Di lain scene, para bajak laut menyerang para penduduk di Pulau Penambang Emas, tempat tim 5 menjalankan misi bersama para peneliti Konoha. Lalu diperlihatkan Boruto datang ke lokasi ledakan pesawat. Di situ dia berbincang dengan rekan timnya kalau ledakan pesawat ini hanyalah pengalihan saja, dan Mitsuki mengasih tahu ke timnya kalau markas garis depan di Laut Timur sudah ditaklukkan oleh teroris. Di situ Boruto mengatakan kalau tim 5 sedang menjalankan misi di dekat sana. Sementara Kagura menyalahkan dirinya atas kaburnya Punato Arumi, dan dia mendengar obrolan Boruto dengan timnya untuk menolong tim 5, tapi mereka tidak bisa bergerak bebas di wilayah negeri air. Lalu Kagura menghampiri mereka untuk membantu. Terlihat Kagura menemui Mizukage untuk mengizinkan shinobi Konoha bersamanya untuk pergi ke pulau di Laut Timur untuk menyelamatkan penduduk desa, dan tim 5 Konoha berserta para peneliti di sana dari klan bajak laut. Awalnya Mizukage menolaknya, namun karena Kagura bersikeras, Mizukage mengizinkannya. Di situ Mizukage meminjamkan senjata andalannya yang pernah dia gunakan di waktu Perang Dunia Shinobi keempat, yakni senjata Himurei Karai, ke Kagura untuk dibawa. Scene diakhiri dengan memperlihatkan mereka berangkat ke pulau yang sudah dikuasai oleh bajak laut menggunakan perahu, dengan ditemani Kagura bersama 3 keturunan 7 ninja pedang untuk menuju pulau. Dan film Boruto Next Generation episode 234 selesai.